Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Hakim dari kelompok 8. NIM saya 242101030081. Dari sini saya akan menjelaskan kepemimpinan tokoh dunia, yaitu seorang Mahatma Gandhi dan Sultan Al-Fateh. Langsung saja, biografi singkat dari Mahatma Gandhi yaitu ada 4 poin. 1. Lahirnya seorang Mahatma Gandhi, dan 2. Tokoh perjuangan kemerdekaan India, 3. Penggagas ahimsa, dan terakhir inspirasi gerakan damai dunia. Baik, yang pertama, lahirnya Mahatma Gandhi itu lahir pada 2 Oktober 1869. Adalah seorang pengacara anti-kolonialis dan etikus politik yang memimpin perjuangan India untuk kemerdekaan dari kekuasaan Inggris. Yang kedua, perjuangan kemerdekaan India, yang dimana beliau menjadi arsitek semua utama gerakan kemerdekaan India menggunakan metode perlawanan tanpa kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan sosialnya. Yang ketiga, penggagas ahimsa dan satyagraha, yang dimana Mahatma Gandhi ini memperkenalkan konsep ahimsa atau anti kekerasan, dan satyagraha kekuatan kebenaran, yang dimana menjadi filosofi dasar perjuangan. Konsep ini menekankan perlawanan tanpa adanya kekerasan sebagai alat perubahan sosial politik. Baik, yang terakhir, inspirasi gerakan damai dunia, di mana filosofi dan metode perjuangan Mahatma Gandhi ini menginspirasi banyak pemimpin dan gerakan hak sipil di seluruh dunia, termasuk Martin Luther King Jr. dan Nelson Mandela. Ya, itu mungkin saja secara singkat dari cerita sosok perjuangan dari Mahatma Gandhi. Yang kedua, yaitu kita memasuki dari Sultan Muhammad Al-Fateh, yang dimana Sultan ke-7 Kesultanan Otonom Sultan Muhammad II yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fateh adalah seorang pemimpin visioner yang naik tahta pada usia muda dan meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Ia memerintahkan dengan kecerdasan dan keberaniannya. Yang kedua, menaklukkan Konstantinopel. Pada usia 21, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sebuah peristiwa monumental yang mengakhiri kebiasaan. Ya Allah ya Rahman. Baik, selanjutnya dari Sultan Muhammad Al-Fateh 1432 sampai 1481. Yang pertama, Sultan ke-7 Kesultanan Ottoman. Sultan Muhammad II yang dikenal sebagai Muhammad Al-Fateh adalah seorang pemimpin visioner yang naik tahta pada usia muda dan meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Ia memerintahkan dengan kecerdasan dan keberaniannya. Yang kedua, reformis, ahli strategi dan visioner. Al-Fateh sendiri dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, seorang reformis militer dan administrasi, serta memiliki visi yang jauh ke depan untuk kemajuan. Kekaisaran strategi militernya inovatif dan berani. Yang ketiga, menaklukkan Konstantinopel. Pada usia 21 tahun, beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Sebuah peristiwa monumental yang mengakhiri kekaisaran Romawi dan membuka era baru bagi kekaisaran Ottoman. Penaklukannya memenuhi ramalan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengubah Istanbul menjadi pusat, yang dimana
Setelah penaklukan, beliau mengubah Konstantinopel menjadi Istanbul, menjadikannya pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam yang megah, menarik para cendekiawan dan seniman dari seluruh dunia. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulan Alifi dengan NIM 2421010309090. Di sini saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dari tokoh Gadi dan Sultan Fateh. Dari Gadi sendiri itu ada 3. Pertama, kepemimpinan moral dan damai. Kedua, keteladanan sebagai kekuatan. Ketiga, fokus keadilan rakyat kecil. Kepemimpinan moral dan damai sendiri itu mengutamakan nilai-nilai etika, kejujuran, dan kebenaran sebagai fondasi kepemimpinan. Sedangkan keteladanan sebagai kekuatan memimpin dengan contoh nyata, menunjukkan integritas dan kesederhanaan dalam setiap tindakan. Dan terakhir, fokus keadilan rakyat kecil. Perjuangan utamanya adalah untuk mengangkat harkat dan martabat kaum tertindas dan memastikan keadilan sosial. Sedangkan Sultan Al-Fateh juga ada 3, yaitu visioner dan strategis, reformis dan modernis, berani mengambil resiko. Visioner dan strategi sendiri memiliki pandangan jangka panjang dan merumuskan strategi militer serta pembangunan yang brilian. Reformis dan modernis melakukan reformasi besar dalam struktur militer dan administrasi, mengadopsi teknologi baru untuk kemajuan kekaisaran. Berani mengambil risiko, tidak takut menghadapi tantangan besar, dan mengambil keputusan berani demi mencapai tujuan. Pada intinya, dari tokoh Gadi, pengambilan keputusan Gadi berakar kuat pada prinsip etika dan kebenaran. Ia selalu mengedepankan musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam setiap langkah. Dampak sosial dari setiap keputusan menjadi prioritas utama. Sedangkan dari Sultan Al-Fateh, sebaliknya, Al-Fateh mengambil keputusan dengan cepat dan tegas, didukung oleh strategi militer yang matang dan intelijen yang akurat. Beliau juga menggunakan teknologi militer modern dan selalu berfokus pada hasil jangka panjang untuk kejayaan kekaisaran. Mengelola konflik dari tokoh Gadi, yakni dialog dan persuasi, non-kekerasan total, dan mediasi dan puasa. Mengedepankan komunikasi dan pendekatan personal untuk mencari solusi damai. Kedua, menolak segala untuk kekerasan fisik atau verbal, bahkan dalam menghadapi penindasan. Ketiga, menggunakan mediasi dan aksi puasa sebagai bentuk tekanan moral untuk mendesak pihak lawan. Mengelola konflik Sultan Al-Fateh, yakni diplomasi dan kekuatan, toleransi pasca kemenangan, melindungi hak non-muslim. Diplomasi dan kekuatan menggunakan taktik negosiasi dan kekuatan militer secara seimbang untuk mencapai tujuan. Sedangkan toleransi pasca kemenangan menunjukkan toleransi dan keadilan terhadap penduduk takluk setelah kemenangan. Ketiga, melindungi hak non-muslim, menjamin hak-hak beragama dan sosial bagi komunitas non-muslim di bawah pemerintahnya. Sekarang kita ke nilai-nilai kepemimpinan. Dari tokoh Gadi sendiri ada 4. Non-kekerasan, integritas moral, kesederhanaan, dan keberanian moral. Pertama, non-kekerasan. Prinsip fundamental yang menolak segala bentuk kekerasan sebagai jalan penyelesaian konflik. Kedua, integritas moral. Konsisten antara perkataan dan perbuatan, menjadi teladan bagi pengikutnya. Ketiga, kesederhanaan. Hidup tanpa kemewahan, menunjukkan solidaritas dengan rakyat kecil dan menolak konsumerisme. Keempat, kebenaran dan keberanian moral. Berani menyuarakan kebenaran meskipun menghadapi tantangan dan ancaman. Nilai-nilai kepemimpinan dari Sultan Al-Fateh sendiri itu ada 5. Pertama, keberanian. Kedua, kecerdasan strategi. 3, disiplin tinggi. 4, toleransi dan keadilan. 5, visi global.
Keberanian sendiri yaitu tidak gentar dalam mengambil keputusan besar seperti penakluk Konstantinopel. Kedua, kecerdasan strategi, kemampuan merencanakan dan melaksanakan taktik militer yang inovatif dan efektif. Ketiga, disiplin tinggi, menerapkan disiplin ketat dalam militer dan administrasi untuk mencapai tujuan. 4. Toleransi dan keadilan, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang dan etnis. 5. Terakhir, visi global, melampaui batas-batas kekaisaran, bercita-cita untuk menjadikan Istanbul pusat peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maulana dari kelompok 8 dengan NIM 24210103003. Di sini saya akan membahas tentang kontribusi signifikan, yang mana akan membahas dari kedua tokoh, yaitu Mahatma Gandhi dan Sultan Al-Fatih. Dari Mahatma Gandhi sendiri, yaitu mempunyai 3 poin. Yang pertama, kemerdekaan India. Kemerdekaan India yaitu sebagai arsitek utama kemerdekaan India. Mahatma Gandhi memimpin jutaan rakyat melawan penjajah Inggris melalui gerakan non-kekerasan. Yang kedua, menginspirasi tokoh dunia, yaitu metode perjuangannya menjadi inspirasi bagi Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, dan banyak pemimpin gerakan hak sipil lainnya di seluruh dunia. Yang ketiga, warisan politik tanpa kekerasan, meninggalkan warisan filosofi dan praktik politik tanpa kekerasan yang masih relevan hingga kini sebagai solusi konflik global. Selanjutnya, dari Sultan Al-Fatih, yaitu mempunyai 3 poin. Yang pertama, penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel pada 1453 adalah salah satu pencapaian militer terbesar dalam sejarah, menandai berakhirnya kekaisaran Bizantium. Yang kedua, memperkuat Kesultanan Ottoman. Kontribusinya memperluas dan memperkuat Kesultanan Ottoman menjadi kekuatan dominan di dunia selama berabad-abad. Yang ketiga, pusat peradaban dan reformasi, yaitu mengembangkan Istanbul menjadi pusat keilmuan seni dan kebudayaan serta melakukan reformasi hukum dan administrasi. Pembahasan selanjutnya yaitu refleksi pribadi dan pembelajaran. Dari nilai Mahatma Gandhi, yang pertama yaitu lebih sabar dan mampu menahan emosi dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, jujur dalam belajar, menyelesaikan tugas dan berinteraksi. Yang ketiga, hidup sederhana, menghargai apa yang dimiliki. Yang keempat, menghargai setiap orang tanpa diskriminasi, menjunjung tinggi kesetaraan. Selanjutnya, dari nilai Al-Fatih, yang pertama, disiplin dan bekerja keras dalam meraih cita-cita. Yang kedua, berpikir strategis dalam studi dan perencanaan masa depan. Yang ketiga, berani mengambil keputusan yang sulit dan bertanggung jawab. Yang keempat, belajar toleransi dan persatuan dalam keberagaman masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.